Kita mulai aja ya. Malam ini kita akan belajar atau kita di sini soal sosiologi. Kenalin, aku Rizka Mastufa. Kalian bisa panggil aku Cita. Kalian jangan tanya kenapa aku dipanggil Cita, karena aku juga nggak tahu. Aku sekarang lagi studi di Universitas 11 Maret, jurusan Sosiologi Angkatan 2022, jalur masuk SBMPTN. Oke. Iya, ada yang mau lanjut UNS nih. Kalian udah pada nentuin jurusannya, mau pada lanjut di mana? Banyak sekali. Oke. Semoga bisa ketemu aku nanti di UNS tahun depan ya. Oke. Kan kalian udah tahu ya, kita dalam ini akan diskusi tentang penyimpangan sosial. Dari kelas 10 ya, kalian pasti udah punya dasarannya. Halo semuanya. Aduh, sorry banget. Ternyata wifi aku kurang ini nih. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi kita malam ini akan belajar tentang penyimpangan dan pengendalian sosial.
Nah, di sini ada soal, bisa dijawab ya. Ada yang udah tahu jawabannya? Oke, aku tunggu berapa semenit. A, B, B. Wow, A. Oke. Wah, ada yang B juga. A, ada yang B. Oke. Udah? Oke, kita bahas aja ya. Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena penyimpangan sosial adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sorry. Jadi perilaku menyimpang itu kan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat ya. Jadi nilai yang udah dari dulu udah ditetapkan sama masyarakat dari dulu, dan ada individu atau sebuah kelompok yang tidak melakukan, yang tidak sesuai dengan nilai yang berlaku, itu namanya perilaku menyimpang gitu. Dan nilai dan norma merupakan pedoman perilaku masyarakat yang bersangkutan. Ya, karena nilai dan norma ini adalah peraturan, aturan yang menjadi pedoman atau yang menjadi tujuan gimana cara masyarakat berperilaku ya. Di sini 10-an gitu, Mel. Kalau ini dia 9 semua. Masa kita kenapa si pernyataan sama si alasan ini berkesinambungan, menunjukkan hubungan sebab akibat? Kita bisa lihat dari sini ya. Caranya gini, jika perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, maka nilai dan norma merupakan pedoman perilaku masyarakat yang bersangkutan. Nyambung kan? Jadi jawabannya adalah A. Ada yang mau bertanya atau mau nyanggah? Gak apa-apa. Kita di sini diskusi bareng-bareng. Setuju jawabannya A? Atau mungkin aku menjelasinnya kurang jelas? Oke. Kita next ya. Soal yang kedua. Ayo, dimulai dari sekarang. Wah, dia udah jawab D katanya. Wah, Naufal, enggak sih? Wah, nggak tahu nih. D, Kak. D, alasannya benar. Wah, banyak banget yang jawab D. Naufal sendirian. E, wah, R juga bantuin Naufal, nemenin Naufal. Ayo, siapa lagi? Jawab. Apa D, apa E? E. Oke, ini kayaknya hampir seimbang ya antara D sama E. Oke.
Kita ke pembahasannya ya. Apa jawabannya? Kata Noval kan perkuliahan itu atas inisiatif diri sendiri atau individu. Ih, benar banget. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah E. Karena banyaknya perkelahian antar pelajar dewasa dan juga aparat keamanan itu salah ya. Karena kerjaannya aparat keamanan itu bukan cuma melerai perkelahian antar pelajar dewasa aja gitu kan. Itu juga nggak murni kesalahan si aparat keamanan. Mungkin iya, tapi nggak yang jadi fokus utamanya itu si aparat keamanan karena masih ada dari keluarga, masih ada dari guru, masih dari lingkungannya. Jadi bukan dari aparat keamanan aja gitu ya. Karena benar kata Noval tadi, perkalian itu kan keinginannya diri sendiri ya, inisiatif diri sendiri kan, bukan dari kesalahan si aparat keamanan kan. Terus untuk yang alasannya, peningkatan budi pekerti dan perilaku siswa tidak mutlak sebagai tugas guru, melainkan ada keluarga dan lingkungan ikut andil di dalamnya. Ya, karena nggak cuma tugasnya guru, ada tugasnya dari keluarga. Yang paling penting itu dari keluarga biasanya. Peningkatan budi pekerti siswa itu, walaupun di sini judulnya siswa, tapi juga keluarga kan tetap ikut andil di dalamnya. Tetap jadi tetap jadi penanggung jawab peningkatan budi pekerti si siswa ini, gitu kan? Setuju? Atau ada yang mau nyanggah? Nggak apa-apa. Selain dari keluarga, itu juga dari lingkungan, dari pertemanannya, juga dari lingkungannya, dari bagaimana dia ketemu sama seseorang, ketemu orang yang ternyata mungkin melakukan penyimpangan sosial, akhirnya dia belajar untuk ngikutin dia gitu. Itu juga termasuk. Jadi nggak tugasnya si guru ini aja. Oke? Setuju ya? Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Kurang jelas? Sudah jelas banget. Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Ayo, cepet-cepetan. Kan udah tahu kan cara jawab pertanyaan ini kayak gimana? Oke. Wah, banyak banget yang jawab E dan A. Ada lagi? Kan kalau 1, 2, 3 A ya. 1, 3 B, 2, 4 C, 4 doang D, 1, 2, 3, 4 E. Oke. Berarti udah pada ngerti kan ya cara jawabnya. Oke, kita langsung ke jawabannya ya. Jawabannya adalah, nah, ternyata jawabannya adalah, 1, 2, 3 itu A ya? 1, 2, 3, A jawabannya. Kenapa? Karena di sini ada 8 penyebab dari dari penyimpangan sosial yang dilakukan individu, dari sosialisasi yang tidak sempurna, hasil proses
ada gini, nomor satu, penyerapan nilai dan norma dalam proses sosialisasi yang tidak maksimal. Jadi dia pas sosialisasi itu dia nggak dapat nilai sama normanya yang pokoknya nggak maksimal. Biasanya itu kan yang ngajarin nilai sama norma kan biasanya keluarga, guru gitu. Dan dia tidak mendapatkan itu secara maksimal gitu kan. Yang kedua ada faktor anomi, yaitu ketidaksesuaian antara harapan dan kondisi yang sebenarnya. Terus adanya differential association, yaitu pergaulan dengan sekelompok orang yang telah menyimpang. Jadi dia bergaulnya sama orang-orang yang emang udah salah jalan gitu kan. Akhirnya dia jadi keikutan salah juga karena dia belajar dari orang-orang tersebut gitu. Terus pemberian labeling, pemberian julukan, dia dicap nakal. Jadi dia sebenarnya tuh dia nggak nakal-nakal amat gitu. Terus dicap nakal sama orang. Akhirnya dia ya udahlah aku jadi nakal aja, orang udah pada nganggap aku nakal gitu. Akhirnya semua orang nganggap dia nakal gitu kan. Akhirnya dia jadi nakal sendiri karena emang udah di label sama masyarakat seperti itu. Terus sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang. Jadi emang udah dari lingkungannya sendiri tuh udah salah gitu, udah menyimpang dari dulu tuh. Akhirnya dia dibesarkan di kebudayaan yang memang sudah menyimpang. Misal kayak seorang anak yang dibesarkan di lingkungan orang-orang yang misal satu RT ini ngerampok semua gitu, isinya perampok semua. Akhirnya si anak ini mau nggak mau ya belajar tentang gimana cara ngerampok gitu kan. Karena sebenarnya menurut Sutherland itu perilaku kriminal itu sebenarnya tuh dipelajarin, bukan pure blood gitu, bukan bapaknya nih eh, bapaknya bapaknya si A ini dia perampok. Dia nggak anaknya si A ini dia nggak mesti bakal jadi perampok karena nggak ada yang namanya true blood, dia di darahnya mengalir dia seorang perampok gitu karena bapaknya perampok kan. Terus kenapa terus kemudian setelah dia besar ternyata dia memilih jalannya untuk menjadi perampok seperti ayahnya. Itu bukan karena dia emang bapaknya perampok akhirnya dia juga jadi perampok, enggak, karena dia belajar untuk berperilaku kriminal. Kenapa dia belajar berperilaku kriminal ya? Gitu. Di sosiologi ini kita jawab pertanyaan itu. Kenapa si anak ini bisa jadi perampok? Apakah karena darah perampok mengalir dari ayahnya, di dalam tubuhnya? Enggak, karena perilaku kriminal itu dipelajarin sama dia. Karena ya orang di lingkungannya dia ini isinya orangnya perampok semua. Akhirnya dia mau belajar juga ya udah, jadi yang ada di depan dia kan waktu pas kita kecil pas sosialisasi itu sosialisasi kan kita ini kan kalau anak kecil tuh belajar apa yang ada di depan dia kan, apa yang ada di depan dia yang dia pelajarin gitu. Nah si A ini pas kecil gitu dari sampai gede di lingkungan orang-orang yang perampok, ya akhirnya dia mau belajar apa, ya belajar jadi perampok. Soalnya emang lingkungannya dia tuh ngedukung banget buat dia jadi perampok. Tapi bisa nggak dia nggak jadi perampok? Bisa kalau dia mau dia belajar untuk menjauhi hal itu, dia bisa nggak jadi perampok kayak ayahnya. Dia mungkin bisa tiba-tiba jadi ustadz gitu kan. Terus dia ke Mekah karena bapak belajar untuk jadi ustadz gitu. Bisa banget. Karena sebenarnya perilaku kriminal itu dipelajarin ya. Sosialisasi yang tidak sempurna juga. Jadi kayak ayah sama ibunya waktu pas dia kecil tuh sosialisasinya tuh nggak sempurna, nggak akhirnya menimbulkan konflik internal dalam diri dia sendiri, akhirnya kayak yang dorong dia buat menyimpang, berlaku menyimpang tuh. Terus sistem pengendalian sosial dalam masyarakat yang lemah, mungkin ya kayak aparat keamanan yang lemah gitu kan, aparat keamanan yang gagal dalam, terus biasanya juga hukum yang emang nggak bikin jerak gitu, akhirnya ya udah jadi malah banyak yang menyimpang karena emang hukumannya tuh nggak bikin jerak, jadi malah kayak
aku merasa keren gitu kan, biasanya gitu kan. Terus dia faktor dari internalnya, dari diri sendiri, pengen banget nyimpang, aku pengen banget belajar jadi orang nakal gitu, itu bisa gitu. Makanya jadi di situ nggak ada yang namanya dikucilkan dan dijauhi dari kelompoknya. Biasanya setelah dia melakukan penyimpangan sosial, akhirnya dikucilkan, dijauhi dari kelompok. Sorry. Sorry guys, ya Allah. Maaf ya, aku bener-bener. Oke, kita jawab pertanyaan dari. Sorry ya, nge-like. Aduh. Dari Aru ya. Bisa jadi, bisa. Dari yang minor malah keluar masuk penjara, padahal tunggu dalam kan orang yang dikasih nama loser ya. Dia dikasih nama loser atau emang dia dilabelin loser? Dari nama ya? Oke. Kalau kalau nama kan sebuah harapan ya. Kalau menurut aku nih, nama kan sebuah harapan. Jadi bukan yang apa ya? Jadi gini, biasanya kalau orang di label itu dicap nakal, misalnya dicap nakal nih. Biasanya orangnya sebelumnya emang nakal kan biasanya. Enggak yang langsung dia diem tiba-tiba dicap nakal gitu kan. Enggak. Biasanya kayak dia sekali gitu nakal. Kamu nakal banget, nakal terus. Padahal dia nakalnya baru sekali gitu. Kayak dia baru nyontek sekali nih gitu. Kamu nyontek terus ya gitu. Akhirnya dia kayak, tuh, enggak, aku baru sekali nyontek. Terus orang-orang, enggak, kamu nyontek terus gitu. Akhirnya semua orang nganggep dia nyontek gitu. Akhirnya kayak yang, ya udahlah, orang udah nganggep dia nyontek, akhirnya dia nyontek terus gitu. Kayaknya gitu sih ya. Kalau dari nama kan kita belum tahu. Jadi kalau dari nama kan belum tahu ya, dia sebenarnya bakal jadi seperti apa anaknya gitu. Dan juga lagian aneh banget ada orang yang ngasih nama loser winner gitu. Kenapa gitu ya ibunya tuh. Harus setuju? Atau mungkin mau menimpali lagi? Iya sih, bisa. Tapi mana kalau kena namanya gitu jadi dilabel sama masyarakat. Iya ya, mungkin jadi kayak eh, namanya loser. Akhirnya masyarakat menganggap dia pecundang. Tapi kan balik lagi ke faktor dari dalam dirinya sendiri. Dia mau jadi loser kayak namanya atau emang dia mau merubah hal tersebut. Jadi malah kebalikannya gitu. Jadi balik lagi ke faktor dari dalam dirinya sendiri juga. Itu kan sebenarnya kayak sebab-sebab terjadinya penyimpangan sosial itu nggak harus semuanya 88-nya ini terjadi gitu. Salah satu juga bisa gitu ya. Oke. Kalau masalah fisik, uh, bisa. Kalau kecelakaan kebiasaan bisa ya, mungkin dia jadi antisosial ya, atau takut bersosialisasi. Iya, karena kan namanya
ya namanya ini kan penyimpangan itu tuh kan melanggar nilai sama norma yang ada di masyarakat gitu. Jadi aturan yang ada di masyarakat kan. Ya aturan yang masyarakat kan biasanya bersosialisasi gitu kan. Tapi kalau dia nggak takut bersosialisasi, akhirnya Hai Widya. Maksud faktor biologis. Faktor biologis. Gimana itu maksudnya? Takut bersosialisasi itu penyimpangan Kak. Iya, takut bersosialisasi itu penyimpangan. Kayaknya ya. Ntar kita belajar lagi deh. Apa ya? Lupa. Mungkin ada yang tahu jawabannya? Kayaknya, tapi kayaknya setahu aku enggak deh ya, penyimpangan enggak. Itu beda. Iya, ya, setahu aku juga enggak. Soalnya ternyata arti dari antisosial itu dia malah mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Iya, benar kata Arum. Kalau Nolep tuh beneran nggak mau sosialisasi. Takut masih ada keinginan. Iya, benar. Kalau takut tuh kayak masih ada keinginan ya, tapi karena dia mungkin trauma ya. Bukan sih kayaknya. Kalau sosialisasi itu bukan, nggak mau bersosialisasi itu bukan penyimpangan sih. Iya, iya bener. Sorry Bang. Iya, nggak apa-apa Widya. Nggak apa-apa, temenin aku. On mic. Oke. Kita mau next, apa mau ada yang nanya lagi? Mungkin ada yang belum dimengerti. Oke, kita lanjut ya. Teori asosiasi. Ayo. Pada B semua nih. B. Oke. Aku minum ya. B karena B itu benar. C dong, cinta. Wah, ada yang jawab E, dia sendirian. R jawabnya E. Ini nggak ada yang mau nemenin R. Kasihan dia sendirian. Iya, aku belajar PK-nya di Privat Alpha Is waktu itu. Seru banget, paham. Ya, walaupun tetap aja nilai PK-nya jeblok. Sudah? Mau kita lanjut? Apa ada yang mau jawab lagi? Ya, emang PK nih, kita soshum kan. Biasanya PK tuh jadi sebuah momok yang menakutkan bagi anak soshum.
biasanya. Enggak, kalau biasanya kalau anak saintek tuh malah lebih senang ke PK dia. Soalnya ada math science kan. By the way, aku dulu saintek tahu. Jadi aku linjur karena aku tidak kuat mempelajari matematika saintek. Sama, oh my god, emang kita nih memang jahat ya. Kita ngambil kursinya anak sosum. Aku waktu itu dulu dibully banget pokoknya sama teman aku karena ngambil sosum. Katanya, kenapa nggak dari dulu sosum? Kalau kayak gitu kan malah ngambil tempatnya anak sosum. Ya, kalau ternyata rezekinya di sosum ya gimana kan? Bener, aku bener-bener kemarin PK tuh bener-bener aku kayak ya Allah, beneran pas aku lihat nilainya PK paling jeblok sih. Untung masih keangkat sama nilai yang lain gitu. Mungkin kalau jeblok semua ya nggak tahu lah, aku kayaknya nggak jadi di UNS. Ternyata banyak banget yang linjur, astaga. Kita jahat banget nggak sih? Emang fisika nih parah. Iya, aku nggak ambil FEB, aku ngambil sosiologi murni. Boleh? Nanti ya di akhir aja ya kita sharing-sharing lagi. Bener, aku juga waktu pas masuk saintek karena kemauan ortu, kemauan orang tua, udah kamu saintek aja. Kalau saintek tuh nanti bisa kemana-mana. Kalau kamu ternyata mau pas kuliah ngambil sosum bisa katanya gitu. Aku kemakan kan, langsung kayak, hah, emang iya ya gitu. Akhirnya karena aku waktu itu belum punya tujuan, akhirnya aku masuk saintek aja. Ternyata pas masuk saintek ya Allah, aku istighfar terus setiap hari. Ternyata emang tips cara belajar sosum dari awal kak untuk leading. Boleh, boleh. Ntar kita sharing-sharing di akhir ya. Ah, Rahel mau masuk sosio. Sebenarnya tuh aku tuh jarang banget nemu orang yang pengen masuk sosio. Biasanya tuh orang-orang pengennya masuk manajemen, ilmu komunikasi, hukum gitu kan. Ya emang anak leader tuh emang orang terkuat kak. Kita harus tetap mempertahankan nilai saintek kita, sedangkan kita harus ngejar linjur gitu. Ya Allah, itu emang kemarin tuh tahun-tahun terberat aku sih, anjay. Oke, kita lanjut ya. Tadi kebanyakan jawabannya B, ada yang jawab E juga. Apa nih jawabannya? Jing jing jing. Jawabannya ternyata E. Kenapa sih? Karena teori asosiasi diferensiasi meyakini bahwa penyimpangan merupakan hasil dari proses belajar. Dengan belajar, seorang dapat mempelajari penyimpangan secara umum. Jadi, itu yang tadi aku ceritain tadi, yang perilaku kriminal tuh ternyata belajar gitu, bukan dari pure blood gitu, bukan. Ternyata. Salah. Nih, jadi yang tadi jawab B, kenapa salah ya gitu? Kenapa nggak sesuai sama yang aku jawab ya? Karena nggak ada yang namanya norma menyimpang, iya nggak sih? Emang biasanya kalau norma tuh nggak ada yang menyimpang sih, iya nggak sih? Iya, karena penyimpangan bukan norma. Namanya norma nih, norma tuh peraturan yang sudah ditetapkan dari dulu kan sama masyarakat gitu. Kalau si masyarakat menetapkan aturan atau norma yang menyimpang, ya gimana ya? Nggak ada deh kayaknya norma yang menyimpang itu. Jadi sebenarnya jawabannya ya kan mempelajari penyimpangan secara umum. Boleh. Ya penyimpangan tuh perilaku, bener. Penyimpangan tuh perilaku, bukan norma. Iya, ini bahasannya. Jadi teori sosial diferensiasi meyakini bahwa penyimpangan merupakan hasil dari proses belajar. Ini yang mengemukakan teori asosiasi diferensiasi ini adalah Sutherland, ya nggak sih? Jadi kayak penyimpangan itu bersumber dari pergaulan yang berbeda gitu.
Jadi dengan cara belajar, seseorang tuh mempelajari penyimpangan secara umum. Oke. Setuju? Ada yang nggak setuju? Ada yang mau nyanggah? Kak, kayaknya tetap beda gitu. Setuju, Kak? Oke. Jadi yang jawab B, setuju ya? Kalau E jawabannya, karena nggak ada yang namanya norma menyimpang itu. Adanya orang yang melakukan penyimpangan. Kalau melakukan penyimpangan berarti kan melanggar norma, gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya belajar norma menyimpang, itu nggak ada. Oke, kita next ya. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Oh, ini mudah sekali. Ya kan? Ini masih dasar banget. Terus soal-soal aku tuh masih dasar ya. Aku juga merasa masih dasar sih ini. Ayo, belum ada jawab yang jawab nih. Ada yang jawab 2 dan 4. Ada yang D aja, ada yang 2 dan 4. Ada yang jawab C, ada yang jawab D aja. Oke, masih aku tunggu jawabannya. Kata Novel, primer tuh udah salah. Jawabannya Novel D. Oh, ada yang mau ikut Novel? Apa tetap dengan pendiriannya yang C? Iya, nah ikut Novel D. Oke, kita bahas. Ya, kita bahas ya. Jadi, jawabannya adalah D. D berarti apa? Berarti 4 doang ya? Bentuk perilaku menyimpang itu ada penyimpangan primer, sekunder, positif, negatif, dan penyimpangan seksual. Nih, mencuri yang dilakukan seseorang dan disertai dengan tindakan kekerasan merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Nih, ada kata kuncinya adalah mencuri, seseorang, dan tindakan kekerasan. Apa jawabannya? D. Kenapa jawabannya D? Karena dilakukan secara berulang-ulang. Ya enggak? Dia habis mencuri, terus ngelakuin tindakan kekerasan gitu. Berulang-ulang kan? Jadi habis menyimpang, mencuri kan penyimpangan nih. Dan kalau dia mencuri aja bisa dikatakan primer. Akhirnya dilanjutin sama dia dengan tindakan kekerasan. Jadi 2 kali penyimpangannya. Diulang-ulang kan berarti menyimpang lagi gitu. Kalau udah 2 kali kan namanya berulang-ulang kan gitu. Terus dilakukannya secara sendiri, seorang, individu. Berarti jawabannya kan sekunder individu. Kenapa nggak primer gitu? Kenapa? Karena sifatnya nggak kontemporer. Kecuali dia kalau melakukan tindakan kekerasan doang gitu. Sendirian melakukan tindakan kekerasan. Itu baru penyimpangan primer. Kalau penyimpangan sekunder dia berulang-ulang. Dan biasanya kalau primer itu kepepet gitu. Biasanya kayak pertama kali, biasanya sekali gitu. Itu juga karena hilaf biasanya. Iya nggak? Ya kan? Kalau penyimpangan positif, ada loh penyimpangan yang positif, tapi tetap melanggar norma masyarakat. Ada. Sebenarnya berdampak positif bagi pelaku, tapi tetap melanggar norma masyarakat. Itu contohnya kayak ini. Aku takut. Ada yang tahu nggak? Contohnya kayak apa?
yang penyimpangan positif. Iya bener, kesetaraan gender. Kayak ibu yang bekerja sebenarnya. Oke, bener banget. Ini kesetaraan gender ya. Sebenarnya itu tuh positif ya, kesetaraan gender tuh. Tapi tuh karena patriarki itu sudah melekat dan menjadi norma untuk masyarakat Indonesia, akhirnya ketika ada orang yang melanggar tersebut, melanggar kesetaraan gender, melanggar patriarki tersebut, gitu. Akhirnya malah jadi apa? Jadi ini, jadi menyimpang. Orang-orang masa kayak yang, jadi kan patriarki itu kan udah zaman dulu ya, udah zaman dulu, udah jadi norma, sebenarnya itu tuh jadi norma yang buruk ya, yang salah, tapi udah jadi adat, udah jadi kebiasaan, akhirnya jadi ditetapkan jadi norma, jadi sistem sosial di masyarakat. Iya, dilihatnya aneh gitu, kayak ibu yang mencuri untuk membeli obat anaknya. Istri menafkahi keluarga, iya bener banget, istri menafkahi keluarga tuh kayak aneh ya, kayak kok bisa gitu. Harusnya kan kita kan budayanya patriarki, harusnya bapak dong yang menafkahi keluarga gitu, bukan istrinya. Saya mah ngkang angking aja di rumah, jagain anak, lahiran gitu kan. Lihatnya aneh sama orang, karena emang udah jadi kebiasaan, patriarki itu udah jadi adat gitu. Sebenarnya patriarki itu yang jadi apa ya? Patriarki itu sebenarnya jadi bumerang juga buat cowok, nggak cuma buat cewek yang hak-haknya itu kurang dipenuhi kan, kurang terpenuhi. Jadi kayak banyak banget nih yang menggaung-gaungkan kesetaraan gender tuh kenapa sih gitu? Karena hak-hak perempuan itu banyak yang apa ya, kayak kita tuh nggak diperlakukan secara adil kan. Tapi juga ternyata patriarki tersebut juga berdampak sama kepada laki-laki. Kenapa? Karena jadi kalau ada patriarki atau jadi kayak cowok tuh harus maskulin gitu. Cowok tuh harus jadinya cewek nih harus lemah gemulai, harus yang nurut sama suami gitu. Kalau kalau masih budaya patriarki itu ya cowok tuh harus maskulin, harus kerja, harus tanggung jawab sama istrinya gitu. Jadi kan malah jadi bumerang juga sebenarnya buat laki-laki. Makanya kenapa banyak banget yang mengusungkan kesetaraan gender ya karena ini patriarki itu bukan adat yang baik gitu. Iya, emang. Karena perempuan selalu benar. Iya, jadinya kan kalau ada patriarki itu cowok tuh harus dituntut selalu harus kuat, harus nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Cowok kok nangis gitu kan? Itu kan udah biasa banget ya kita ya. Cewek kok tomboy gitu. Itu tuh sebenarnya tuh salah ya. Itu tuh pemikiran kayak gitu tuh salah, tapi sudah mengakar, mengakar. Jadi susah buat ininya, buat kita untuk menguranginya. Tapi alhamdulillahnya untuk zaman-zaman sekarang ya, karena kita udah melek digitalisasi juga. Jadi waktu dulu kan pendidikan tuh cuma buat cowok kan. Pendidikan tuh buat cowok doang dulu tuh. Akhirnya pas RA Kartini diperjuangkan lah emansipasi wanita gitu kan. Akhirnya jadinya wanita bisa sekolah sampai sekarang dan alhamdulillah kan. Jadi juga sekarang mulai banyak banget yang pro sama kesetaraan gender, walaupun tetap banyak yang nggak pro, ya apa sih kesetaraan gender, apa feminis gitu. Ya, thanks tuh buat Bu Kartini, akhirnya kita belajar sosiologi. Karena kalau nggak ada Bu Kartini, kita nggak bakal ada di sini. Ya, cewek, aku bakal tetap masak dan melahirkan dan gitu. Oke, kita lanjut ya. Aduh, kemana-mana. Penyimpangan negatif seperti biasa kayak narkoba, judi gitu. Dan penyimpangan seksual itu kayak LGBT itu termasuk penyimpangan seksual karena harusnya cewek sama cowok enggak gitu kan. Itu kumpul kebo gitu. Kumpul kebo ya? Iya, kumpul kebo gitu. Terus kayak kaum Sodom
zaman dulu gitu kan. Itu penyimpangan seksual. Oke, kita lanjut ya. Nah, belum ada yang jawab. Kenapa? Ini kayaknya masih muda. C. Corporation. Novel? Novel? Aru? Oke, Aru udah jawab. C. Oppo A5. C. Kamu HP-nya sama kayak aku, Oppo A5. C. Wah, siapa ini? Dia. Beda sendiri. Berani beda. Siap. Kita harus berani beda ya. Siapa tahu itu penyimpangan positif. C. Dia tetap pada pendiriannya yang D. Oke. Dia tuh A. Oke. Dia mau beda sendiri, Bang. D sama A. Pendirian. Dia nggak mau C pokoknya. Pokoknya D sama A. Nggak mau yang kayak yang lain. Cinta. Oh. Nggak tahu materinya. Fanatis. Gak ada F. Ya. Bujita kamu. Tadi ini ya, linjur ya? Iya, benar. Ini jenis-jenis kejahatan atau jenis-jenis kriminalitas. Ini masih bab penyimpangan. Oke, kita belajar ya. Ini materi dasar, jadi kamu harus bisa pegang setidaknya. Oke, kita jawab ya. Selanjutnya jawabannya adalah C. Wah, dia. Maaf ya, kamu sendiri. D. Kejahatan tanpa apa sih? Soalnya terlupa. Ya, penggunaan dengan sengaja bahan berbahaya pada kosmetik berupa merkuri atau logam berat lainnya dengan tujuan agar harga jualnya lebih murah. Ini jahat banget kan? Biar harga jualnya lebih murah. Jadi kan kalau biasanya kalau murah tuh kita tertarik kan. Sebenarnya merkuri ini parah banget. Bisa bikin rusak, bisa bikin kanker kulit. Itu tuh karena tapi juga merkuri tuh ini kan cepet bikin putihnya kan. Karena orang Indonesia tuh standar beauty-nya tuh emang putih, harus kurus gitu kan. Makanya jadinya banyak banget korporasi atau korporat yang mengandalkan merkuri atau logam berat lainnya. Logam loh, bisa bayangin logam di sebuah kosmetik itu ada logamnya terus ditaruh di muka. Itu kamu pakai tiap hari dan logam itu tuh nempel terus di kulit kamu. Ya nggak kebayang itu ke depannya dia bakal kayak gimana. Biasanya ada yang 10 tahun kemudian baru kelihatan. Ada yang beberapa bulan aja tuh langsung kelihatan. Jadi kalau nggak pakai itu jadinya hitam gitu. Jadinya malah merah mukanya. Jadi kalau keluar semua ininya jerawatnya gitu kan. Ada gitu kan kasusnya ya. Nah, ada tipe-tipe kejahatan tuh ada 6. Kejahatan tanpa korban, kejahatan yang hanya merugikan pelakunya.
Misalnya kayak apa? Zina. Zina itu termasuknya kejahatan tanpa korban, kecuali kalau kalau pemerkosaan ya. Kalau pemerkosaan itu dia jatuhnya ini kejahatan dengan korban. Karena kalau zina itu dua-duanya sama-sama mau, dua-duanya sama-sama suka gitu kan. Kalau yang pemerkosa itu ada korbannya. Terus ada kejahatan terorganisasi. Crimes ini kayak yang di film-film mafia gitu kan. Ih, serem banget kan. Itu biasanya mainnya, pokoknya nggak main-main itu pokoknya. Terus kalau kejahatan terorganisasi transnasional, gitu, kejahatan dilakukan oleh organisasi kejahatan di jaringan global. Oh itu yang kayak mafia tuh yang ini ya, yang C ya, bukan yang B. Kayak yang kayak di film apa ya? My Name. Kalian pernah nonton My Name nggak? Drakor My Name. Ya itu kayak kejahatan terorganisasi nasional ya nggak sih? Itu kan narkoba ya. Ya kan narkoba kan ya? Big Mood kak, iya bener Big Mood juga. Aku juga lagi nonton Big Mood. Teroris juga, iya bener banget. Kayak kalau terorganisasi itu ya kejahatan terorganisasi itu kayak udah direncanain ya, kayak pembunuhan berencana, bener. Iya bener. Kejahatan kerah putih gitu. Kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang memiliki kedudukan. Apa? Korupsi, nepotisme. Itu kejahatan kerah putih. Kenapa ya kerah putih gitu? Kalau aku mikirnya kalau kerah putih karena orang itu orang terpandang tuh kayak DPR gitu misalnya. DPR pakainya bajunya putih ya. Gak tahu sih aku selalu mikirnya gitu. Jadi kayak biar aku paham, biar aku ngerti gitu, aku misalnya gitu sih kayak kerah putih. Kalian bajunya seringnya pakai baju putih ya nggak sih? Pakai baju putih terus dikasihin jas. Terus pakai ini, pakai dasi warna hitam gitu kan biasanya. Iya bajunya pakai putih. Kalau itu kamu buruh kalau kerja bajunya selalu biru. Oh iya. Oh iya ya. Bener-bener. Biasanya budak korporat tuh kan pakainya baju warna biru ya. Bener-bener. Kayak kejahatan nih, ya, tadi jawabannya yang C karena kerjaan perusahaan yang dilakukan organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Kalau pakai merkuri kan nggak perlu lagi pakai bahan-bahan yang bikin putihnya banyak kan. Jadi kayak dia naikin keuntungan gitu. Dia banyak yang beli karena cepet banget nih putihnya gitu. Dan menekan kerugian bener banget pokoknya. Ini jahat dan kejahatan kerah biru. Biasanya kejahatan yang dilakukan masyarakat kelas bawah itu biasanya yang ekonominya ke bawah itu kayak biasanya kayak mencuri gitu kan, itu karena mencuri karena kepepet, nggak punya uang lagi gitu, atau eh, gajinya belum turun, anaknya nggak punya susu lagi, nggak punya udah nggak punya uang akhirnya terpaksa buat mencuri, itu biasanya kejahatan kerah biru. Dokter ada merkurinya nggak ya sih? Nggak tahu deh. Tapi katanya tuh ya, aku tuh pernah denger sebenarnya tuh semua krem tuh ada merkurinya, tapi tergantung gitu. Tergantung dia seberapa banyak. Kalau banyak banget ya, ya you know kan bakal jadi seperti apa. Kalau dikit mungkin nggak apa-apa. Tapi nggak tahu ya aku itu bener apa enggak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, meninggal belajar manajemen sekolah. Ya, Naufal sudah jawab D. D aja katanya. Wah, D. Meng D. Dia malah takut pakai krem dokter karena nggak ada labelnya. Iya, kalau dokter abal-abal tuh ada. Kemarin tuh sempat rame, tahun kapan ya? Tahun kemarin kayaknya itu sempat rame. Dokter ada yang dia buka klinik kecantikan gitu. Dia ngeluarin produk
cat nih, krim, kayaknya krim pemutih gitu. Ternyata dia bukan dokter, dia ternyata dulunya anak PGSD. Maksudnya kayak PGSD kan benar-benar nggak, kecuali anak farmasi gitu kan masih nyambung gitu. Ini anak PGSD itu kapan belajar main krim-krimannya gitu. Iya, kamu anak mau ke PGSD tapi jangan ini ya, jangan jadi dokter. Dia jadi kayak beli jasa gitu kayak. Jadi biar dia dapat pengakuan kalau dia tuh jadi sebagai dokter gitu. Padahal ternyata dia lulusan PGSD, nggak ada nyambung-nyambungnya sama dokter gitu, nggak ada nyambung-nyambungnya sama ini, sama kesehatan gitu. Orang-orang jam sekarang tuh serem banget. Kayaknya viral di mana ya waktu itu aku lihatnya, di TikTok mungkin. Itu jangan jangan langsung percaya sama krim yang langsung bikin putih sehari gitu. Itu bakal serem banget sih. Nah, ada tuh yang waktu itu tuh rame banget iklannya di Instagram yang gosokin tangan dipakai sabun putih itu langsung putih banget. Itu nggak tahu deh itu apa sebenarnya. Kayak kenapa sih harus putih ya sebagai standar beauty Indonesia? Padahal sebenarnya orang Indonesia kan rasnya itu bukan putih gitu. Eksotis gitu ya, Kak? Padahal iya, harusnya eksotis gitu kan orang Indonesia tuh. Tapi kenapa kayak harus kayak orang luar yang harus putih gitu? Nggak tahu deh kenapa. Uratnya kelihatan gitu kan ya Kak? Iya, jadi kayak ada yang dia pakai itu kayak krim-krim kayak gitu, dia sampai tipis banget kulitnya tuh, sampai merah, dia kulitnya tipis tuh sampai merah-merah gitu. Itu serem banget sih. Awalnya kalau dia udah berhenti make gitu, sehari 2 hari itu langsung keluar semua. Yang kayak kemarin-kemarin tuh didekeng gitu kan, ditahan sama si merkurinya, tahan jangan dulu keluar gitu. Terus pas udah nggak make langsung keluar semua, jerawat gitu. Ada yang putih banget, jerawat parah, yang putih banget itu, ini putih, mukanya putih banget, itu kelihatan banget kalau yang krim-krim kayak gitu tuh kelihatan kan ya, putih banget, itu putihnya tuh kayak nggak normal ya, kayak transparan. Aja pakai air wudhu, memang paling bener tuh pakai air wudhu. Oke, itu pada jawabannya pada D ya. Kita lanjut. Itu jawabannya adalah meninggalkan pelajaran pada jam-jam sekolah dan membuang sampah bukan di tempat yang semestinya merupakan bagian dari perilaku menyimpang dan dapat dikategorikan sebagai tindakan. D jawabannya, non-conform. Menunjukkan perilaku yang individu tidak sesuai dengan nilai dan norma dan dalam masyarakat. Ya, kenapa? Gitu. Ini kan meninggalkan pelajaran pada jam-jam sekolah gitu. Dia udah melanggar peraturan sekolah, norma yang dibuat oleh sekolah, membuang sampah bukan di tempat yang semestinya juga sudah melanggar nilai masyarakat gitu. Meninggalkan pelajaran ya, ini benar Mbak. Kalau kriminal enggak. Kalau kriminal itu dia secara nyata melanggar aturan-aturan hukum yang tertulis. Jadi kalau kriminal itu bisa dipidana gitu. Kalau non konfirm itu enggak. Kayak kita bolos sekolah kan nggak mungkin tiba-tiba ada yang laporin ke polisi kan gitu. Nggak bisa kalau non konfirm. Kalau kriminal itu baru kayak mencuri gitu kan, masuknya ini melanggar aturan-aturan hukum yang tertulis. Oke, setuju? Ada yang mau menyanggah? Mungkin ada yang nggak setuju? Enggak Kak, kayaknya. Apa sebenarnya enggak kan? Melanggar peraturan sekolah tuh bukan kriminal kan? Ya, kita cuman melanggar peraturan sekolah yang dibuat sekolah saja gitu. Kak lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sebentar.
Nah, ini udah masuk ke pengendalian sosial. Udah nggak menyimpang lagi nih. Udah mengendalikannya bagaimana. Banyak caranya untuk mengendalikan, termasuk menggunakan lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga keluarga, lembaga hukum. Wah, ini istilahnya masih asing. Wah, novel jawabnya A. Wah, D. Ini langsung aja pada bahas materi juga, Pak. Bahas soal sih, tapi jadi ini semuanya isinya materi dari penyimpangan sampai pengendalian sosial gitu. Jadi aku ngangkatnya yang dasarnya, yang emang kalian harus pegang. Preventif, represif, aneh-aneh ya namanya preventif, represif, susah banget emang ngapalinnya. Aku dulu susah banget ngapalin ini. Lihat ada kalimat mengajak. Oke, keburu malam ya, kita lanjut. Jawabannya adalah D. Jawabannya adalah persuasif. Benar. Banyak banget yang jawab D, berarti kayak udah pada megang dasarnya ya, udah keren-keren. Persuasif nih, kan sifat pengendalian sosial itu ada preventif, represif. Pokoknya kalau represif itu temennya sama preventif. Persuasif temennya sama koersif gitu. Pokoknya preventif, represif itu berteman mereka. Kalau persuasif sama koersif juga berteman mereka. Beda lagi. Kalau preventif itu mencegah terdapatnya gangguan dalam keserasian akibat pelanggaran nilai dan norma. Jadi mencegah, kayak berarti sosialisasi gitu. Contohnya kayak sosialisasi narkoba, biar nggak pada narkoba. Kalau represif itu pengendalian sosial dilakukan untuk mengembalikan keserasian. Jadi emang biasanya bentuknya punishment atau reward. Kayak kalau yang narkoba gitu, udah lanjur pakai narkoba biasanya dihukum atau mungkin ada yang jadi nggak pakai narkoba akhirnya jadi duta narkoba gitu, jadinya reward. Kalau persuasif dia ngajak, ini udah terjadi, penyimpangannya tuh udah terjadi si persuasif ini, tapi dia ngelakuinnya tanpa kekerasan, dengan menyarankan, membimbing gitu, agar mematuhi nilai dan norma lagi, agar tetap di jalan yang benar gitu kan. Kalau koersif ini dia kayak pengendalian dengan kekerasan, biasanya kayak satpol pp itu koersif, dia kan langsung tiba-tiba digebrokin, ayo yo yo gitu, itu dia koersif gitu. Kalau persuasif itu contohnya kayak tadi kan, pemerintah daerah mengajak dan menghimbau, tuh ada mengajak, pokoknya intinya ada mengajak dan menghimbau kepada pedagang kaki lima untuk menempati kios-kios yang sudah disediakan. Berarti kan dia nggak yang kayak satpol pp yang tiba-tiba berudukan, datang-datang tiba-tiba langsung dibenahin semuanya gitu kan, nggak ada, lembut gitu caranya. Oke, lanjut. Setuju? Setuju, Kak. Edukatif tuh nggak ada kan ya, Kak? Edukatif tuh kayaknya sama aja sama persuasif kan ya. Jadi dia akhirnya kayak membimbing gitu dan menyarankan. Setahu aku kalau edukatif nggak ada sih gitu. Oke ya, kita lanjut. Nih, udah jawab apa? A, D, A, D. Apa nih? Tanya A. Wah, tidak tahu saya juga. Jawabannya apa? Teknik ancaman. Ya, ancaman fisik. Ancaman menggunakan kekuatan fisik.
C atau D. Wah, berani berbeda ini si Kikyo. Kikyo. Apalah bacanya itu. C, teguran. Atau D. A atau D. Pak ini mah mengadopsi soal apa jawaban teman-teman sini nih mah. Oke, kita jawab ya. Bermalam. ABCD. Kamu ngeselin banget, Alvita. Alvita, saya kick kamu. Oke, jawabannya adalah D. Jadi, cara pengendalian sosial hukuman yang bersifat represif yang bertujuan untuk memulihkan keserasian akibat pelanggaran norma. Kemudian hukum juga bersifatnya koersif gitu. Itu sifatnya paksaan. Biasanya secara fisik maupun non fisik gitu. Jadi kalau hukuman, kalau dihukum tuh biasanya emang ininya mainnya fisik kan ya. Kayak kalian pas nyontek dihukumnya lari keliling lapangan gitu. Itu kan jadinya kenanya ke fisik gitu. Kalau teguran, ada teguran ya? Gimana sih? Kalau teguran itu cuma ditegur baik-baik gitu kayak kan namanya apa tadi, persuasif ya. Terus kalau pencegahan itu tadi namanya, kalau desas-desus itu cuma digosipin gitu, nggak kena fisiknya dia, nggak cuma kena mental gitu ya. Terus kalau pendidikan itu biasanya jadinya ke teguran kayak sosialisasi gitu. Kan pencegahan kalau pendidikan tuh. Berapa soal, Kak? Aku bikinnya 10. Kalian sudah mulai bosan ya? Oke ya, lanjut. Nah, ini soal terakhir. Belum ada yang jawab? Ini soal yang paling aku juga merasakannya karena pas aku jawab pertanyaannya kayak iya. Nanaku Nanaku beda sendiri. Oke. Siapa tahu semesta berpihak kepadamu ya, Nak. Tapi jangan takut berani berbeda katanya. Jangan takut salah. Kalau nggak salah, kalau takut salah, kita nggak tahu yang benar yang mana. D atau E. Wes, novel lebih berbeda. Bingung ya, aku juga pas jawab soal ini bingung. Baru tahu. Aku baru belajar lagi. Yuk kita lihat ntar jawabannya ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah, jadi kebanyakan A, E, sama D ya. Jawabannya adalah jing. A. Wah, banyak banget tadi yang jawab A. Pada keren. Jadi Durkheim tuh menyatakan bahwa kejahatan merupakan bagian yang normal. Loh, kok bisa Durkheim menyatakan seperti itu? Karena kejahatan itu merupakan suatu hal yang fungsional bagi setiap masyarakat gitu. Aku juga baru tahu karena ternyata kejahatan itu ada sisi positifnya. Jadi kejahatan muncul sebagai agen perubahan. Jika masyarakat tidak pernah mengalami perubahan, maka setiap orang akan bertingkah laku sama. Jadi bakal tetap setuju sama norma yang ada. Jadi kayak tadi kita bahas patriarki itu kan sudah mengakar ya, sudah jadi adat, sudah menjadi norma gitu. Terus kalau nggak ada kejahatan ini, kita bakal tetap setuju terus sama norma itu. Kalau ternyata normanya tuh agak sedikit gitu, tanda kutip. Biasanya kan kalau norma tuh diangkat dari adat kan, dari kebiasaan. Terus kedua, kejahatan meminta perhatian masyarakat pada adanya suatu penyakit sosial gitu. Jadi masyarakat tuh melakukan reaksi untuk mengevaluasi ini normanya bener apa enggak ini, kok ada penyakit sosial yang timbul akibat dari norma tersebut gitu. Jadi akhirnya
setelah adanya kejahatan tersebut, penyakit sosial, jadi orang-orang jadi mengevaluasi norma-norma, akhirnya bisa jadi mungkin normanya diganti atau dibenerin lagi jadi lebih baik, atau mungkin malah dihilangkan sama sekali, itu bisa gitu. Jadi kejahatan itu karena semua hal itu pasti ada sisi positif dan negatifnya ya. Kayak aku pernah denger deh quotes kayak gitu. Semua itu ada sisi positif dan negatifnya. Ternyata kejahatan juga ada sisi positifnya menurut Durkheim. Aku baru tahu ini. Kalau protagonis doang bosen. Iya, orang baik semua tuh bosen ya. Kayak polisi kerjanya apa? Guru BK kerjanya apa ya? Guru BK nggak ada kerjanya tahu kalau nggak ada yang nakal, kalau siswa yang nggak ada yang nakal. Polisi nganggur loh. Ini kayaknya nggak ada di polisi karena kita semua patuh pada norma. Keren banget. Jadi malah kayak didikte banget ya. Tuh malah salah. Tapi malah jadi kayak didikte banget ininya sama norma. Malah jadinya kayak ya aduh apa sih. Iya benar banget. Ya, setuju ya sama ini? Iya, jangan lupa ngisi ininya, feedbacknya, oke? Jadi aku bisa mengevaluasi apa yang kurang dari aku. Mungkin kakaknya menjelasinnya kecepatan, itu nggak apa-apa. Kalian cerita aja di sana, gitu. Ntar aku suatu saat kita ketemu lagi, terus akhirnya aku jadi menjadi orang yang lebih baik lagi. Ngajar kalian jadi lebih. Atau tadi emang sinyalnya jelek banget kak. Maafin ya. Oke. Udah selesai. Malam ini kita selesai. Terima kasih. Kita sharing-sharing aja ya. Terus lagi.